Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom, selamat malam. Kita bersyukur dapat bersama-sama berjumpa di IG Live, di channel GKI Ngagel, untuk bersama-sama kita bisa beristirahat. Ya, kita beristirahat, mengistirahatkan jiwa kita, untuk kita boleh menikmati satu relasi dengan Tuhan. Biarlah kita boleh datang malam hari ini dengan sebuah kerinduan untuk kita boleh diubahkan, diperbaharui, dicas ulang hidup kita ini, agar kita boleh terus makin melekat dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, kita menyembah Dia. Katakan, ini kerinduanku ya Tuhan, aku mau datang kepadamu, memandang keindahan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap kerinduan kami untuk menyembah Engkau. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami boleh beristirahat sejenak, menikmati Engkau ya Tuhan. Biarlah malam hari ini
boleh menjadi satu momen yang begitu indah ketika kami boleh dekat dengan Engkau. Sebagai wujud kami terus berharap, menanti-nantikan Engkau ya Tuhan, di dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kami. Kami terus memandang Engkau, mengagumi Engkau ya Tuhan. Kami terus rindu diubahkan oleh Engkau ya Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi malam hari ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Di dalam hati kita, mari katakan, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ya Tuhan, kami rindu terus senantiasa menyembah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, melalui penyembahan kami boleh mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan biarlah kami boleh diteguhkan, dikuatkan kembali iman percaya kami terhadap Engkau.
Tuhan, sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ini, sebab kami siap untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang malam hari ini kita akan bersama-sama renungkan, firman yang menyapa kita, saya ambil dari Yesaya 40. Yesaya 40 ayat yang ke-27 kita baca hingga ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 27 hingga 31. Saya akan membacakannya. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Berbahagialah setiap kita yang masih diberi kesempatan untuk merenungkan dan menikmati firman Tuhan. Saudara-saudara, mungkin Bapak, Ibu, Saudara pernah bertanya-tanya di dalam hati kita tentang Tuhan itu. Tuhan, kenapa ya kok engkau itu tidak melenyapkan penyakit ini, virus ini? Kenapa Tuhan, engkau tidak mencegah orang-orang yang meninggal karena COVID? Kenapa Tuhan, kok aku ini harus kehilangan pekerjaan? Atau kenapa pekerjaanku ini semakin susah karena masalah ini, karena masalah itu? Kenapa aku harus mengalami kehilangan orang-orang yang terkasih? Kenapa Tuhan? Kenapa aku tidak bisa beribadah lagi di gereja? Bapak, Ibu, Saudara, apakah di antara Bapak Ibu ada yang tahu jawabannya? Saya rasa kita tidak tahu kenapa. Semuanya tetap menjadi tanda tanya di dalam diri kita masing-masing. Beberapa dari saudara mungkin sudah sampai ke dalam titik untuk menarik kesimpulan, oh mungkin Tuhan itu tertidur. Atau ya Tuhan itu sudah tidak peduli lagi dengan dunia ini. Atau bahkan jangan-jangan Tuhan itu akan melenyapkan dunia ini mungkin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seperti orang Israel yang tengah ada di dalam pembuangan karena mereka ini dihukum oleh Allah atas dosa yang mereka lakukan sendiri. Mereka bertahun-tahun harus hidup di dalam penjajahan bangsa asing. Dan tentunya penderitaan itu menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Saudara, terlalu lama hidup dalam penderitaan itu menyebabkan mereka berpikir bahwa Tuhan itu sudah tidak memperdulikan mereka. Tuhan yang dulu senantiasa menyertai dan senantiasa memberkati mereka, kini mereka tidak merasakan lagi berkat-berkat dari Tuhan sebab penderitaan yang berat mereka harus alami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, penderitaan yang lama dan semakin menekan berat itu rupa-rupanya semakin lama melunturkan pengenalan umat Israel itu tentang Tuhan. Demikian juga dengan kita saat ini. Mungkin pergumulan hidup yang semakin berat itu juga bisa memungkinkan kita untuk meragukan keberadaan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, saudara-saudara. Makin lama menderita, pengenalan kita tentang Tuhan bisa jadi
makin luntur. Mungkin saudara-saudara yang hidup lama dengan penyakit bergumul, terbaring di rumah sakit, tidak bisa bangun akibat sakit yang begitu berkepanjangan. Dan itu menjadi satu pertanyaan hidup. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan mungkin saja kita pernah jatuh ke dalam keraguan kita akan Tuhan. Mungkin kita ada yang merasa bahwa 3-4 bulan ini mengalami pandemi ini juga satu penderitaan yang begitu berat, sehingga engkau mulai meragukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesaya di dalam bagian firman Tuhan ini melihat bangsa Israel ada di dalam kondisi krisis akan pengenalan akan Tuhan. Sehingga dia perlu mengingatkan kembali kebenaran yang objektif tentang pribadi Tuhan itu. Sebuah kebenaran yang absolut, yang tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Dan oleh karena keadaan apapun, tetap sama kebenarannya. Siapakah pribadi Tuhan Allah itu, saudara-saudara? Dikatakan Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, ia tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudara, Tuhan itu kekal dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ia tetap ada dan tetap bekerja mengatur seluruh alam semesta ini. Dia tahu apa yang bangsa Israel rasakan. Dia juga mengerti apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedang alami. Dia melihat kita. Dia tidak pernah absen di alam semesta ini, dari alam semesta ini, saudara-saudara. Lebih lagi Tuhan adalah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang menciptakan kita ini. Kita tahu dari sini bahwa Tuhan itu bukan makhluk ciptaan, tetapi Dia pencipta. Pencipta itu lebih tinggi, saudara-saudara, dari ciptaannya. Pencipta itu tidak sama dengan ciptaannya. Sebab itu kita tidak bisa menyamakan Tuhan itu seperti ciptaannya. Tuhan itu seperti kita manusia. Saudara-saudara, Dia tidak pernah tertidur, terlelap seperti kita ketika kita ini capek. Dia nggak pernah lelah bekerja, melakukan segala sesuatu karyanya di dunia ini. Dia tidak pernah lelah, Dia tidak pernah capek, Dia tidak pernah tertidur. Dia selalu terjaga melihat kita. Saudara-saudara, dibandingkan kita makhluk ciptaan ini, kita adalah makhluk yang begitu lemah. Bahkan kita ini tidak bisa mengetahui dengan pasti apa yang menjadi pikiran Tuhan. Sebab pengertiannya itu melampaui segala sesuatu. Kita tidak tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan yang baik bagi kita. Nah, saudara-saudara, ketahuilah, sadarlah bahwa Dialah Tuhan Allah yang kekal itu. Dialah pencipta langit dan bumi. Satu-satunya pribadi yang penuh dengan kuasa, yang dapat memberikan kekuatan kepada setiap kita yang sedang lelah, yang sedang tidak semangat. Dialah yang sanggup memberikan semangat kepada kita ini yang sudah capek. Saudara, ketika kita telah mengetahui siapa Tuhan kita, apa yang dapat kita lakukan ketika menghadapi pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu Saudara masing-masing alami. Pergumulan yang begitu panjang dan melelahkan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Firman Tuhan di bagian ini mengajak setiap kita untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Kenapa kita harus menantikan Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa bukan yang lain? Karena Dialah satu-satunya pencipta. Karena yang lain adalah ciptaan, saudara-saudara. Semua ciptaan fana dan lemah. Saudara, menantikan Tuhan itu berarti mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam berbagai pergumulan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan mengakui bahwa hanyalah Tuhan yang sanggup. Satu-satunya pribadi. Dialah sumber pengharapan kita. Jadi bukan setengah-setengah, saudara-saudara. Mengandalkan Tuhan,
juga mengandalkan orang lain atau hal-hal yang lain, atau bahkan mengandalkan kekuatan diri. Itu namanya setengah-setengah. Tapi kita harus sepenuhnya hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Menantikan Tuhan juga bukan berarti pasif, saudara-saudara, hanya duduk-duduk, ongkang-ongkang, killing time, dan kita menanti Tuhan itu bekerja. Bukan, saudara-saudara. Menantikan Tuhan itu suatu sikap yang aktif. Menantikan Tuhan itu berarti hidup bagi Tuhan. Apa maksudnya? Saudara, kita sebagai orang yang percaya harus menjaga hidup kita. Di dalam kita menantikan Tuhan, kita harus tetap menjaga integritas hidup kita, supaya kita tetap berjalan di dalam koridor kebenaran Tuhan. Sekalipun kita harus dihimpit berbagai masalah, sekalipun ada banyak jalan pintas yang memudahkan hidup kita, kita tetap taat, kita tetap setia, kita menantikan Tuhan. Selain itu, saudara-saudara, biarlah iman kita ini boleh terus tetap teguh di dalam Tuhan. Iman kita tidak goyah ketika badai hidup itu melanda kita, tetapi kita tetap beriman teguh kepada Tuhan Allah yang kekal, pencipta langit dan bumi, yang sudah rela menebus hidup kita dari dosa kita, menyelamatkan kita melalui pribadi Yesus Kristus Tuhan itu. Saudara, malam hari ini firman Tuhan menyapa setiap kita, saudara dan saya, yang ada di dalam keletihan, rasa lelah menghadapi hidup ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersama-sama menanti-nantikan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu hadir dan mengerti kesulitan yang saudara-saudara dan saya alami. Saudara, percayalah bahwa Tuhan itu mempunyai waktu yang tepat, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dia punya waktu yang tepat sekali untuk memberikan pertolongan bagi saudara. Nantikanlah Tuhan, maka engkau akan terbang seperti burung Raja Wali itu, saudara-saudara. Burung Raja Wali itu yang akan mengepak sekali saja, ya, hanya sekali mengepak, dan dia bisa melesat terbang dengan begitu tinggi, melewati angin yang begitu kencang, melewati berbagai badai. Dia tetap bisa terbang dengan aman dan tenang. Tuhan kiranya menolong Bapak Ibu dan saya di dalam menghadapi berbagai pergumulan kita. Teruslah nantikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu hidup bagi Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan hal-hal yang lain, pribadi-pribadi yang lain. Kami rindu hanya mengandalkan Engkau, Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan, sumber pertolongan, sumber kekuatan. Karena Engkaulah Tuhan, Allah kami yang kekal. Engkaulah pencipta kami, dan Engkau yang mengerti hidup kami. Kami mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya firman-Mu ini, ya Tuhan, pasti tergenapi di dalam kehidupan kami. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia
sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Nyanyikan lagu ini dengan iman kita, saudara-saudara. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia kerjakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah masing-masing. Adakah yang satu kerinduan yang ingin disampaikan kepada Tuhan malam hari ini? Mungkin kau ada di dalam rasa lelah dan ingin bergumul bersama dengan Tuhan, atau saudara-saudara ingin bersyukur kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, setiap pergumulan kami, kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap pergumulan kami. Engkau mendengar setiap hati yang hancur, hati yang luka. Engkau tidak memalingkan muka-Mu, tapi Engkau memandang kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu menjadi andalan bagi kehidupan kami. Kami tidak mencari hal-hal yang lain. Hanya Engkau ya Tuhan, sumber pengharapan kami. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut
kasih-Nya bagiku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk berdoa bagi jemaat-jemaat kami, kerabat kami, sahabat kami yang terus bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang baru sebentar sakit, ada yang sudah sakit berkepanjangan ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, berdoa bagi Ibu Lala. Kami berdoa ya Tuhan bagi Bapak Willy, berdoa bagi Ibu Hani, Ibu Malonda ya Tuhan. Mereka punya pergumulan masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan menjamah mereka, kiranya Tuhan hadir, mendekat mereka ya Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami mohon Engkau juga yang terus menguatkan iman mereka di tengah-tengah rasa sakit yang mereka alami. Biarlah mereka boleh terus memandang Engkau ya Tuhan. Kami mohon kepadamu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi orang-orang yang sedang berjuang keluar dari sakit COVID-19 ini ya Tuhan. Mereka yang di rumah sakit mengalami masa karantina, penyembuhan demi penyembuhan yang sedang mereka lakukan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan mereka boleh terus berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, juga khususnya untuk kota Surabaya ini. Di dalam keadaan new normal ini, kami mohon biarlah setiap warga negara Indonesia ini terus tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Mereka bukan saja malah seenaknya, tapi kami mohon Tuhan, biarlah mereka boleh sadar, mereka boleh menjaga. Kami sedih, kami berduka ya Tuhan ketika melihat orang-orang yang justru mengabaikan hal-hal ini, protokol-protokol kesehatan, protokol keselamatan. Kami sedih ya Tuhan, kadang kami jengkel ketika melihat mereka yang tidak mau peduli akan hal ini ya Tuhan, untuk menyembuhkan COVID ini. Tuhan, kami mohon ingatkan setiap mereka masing-masing. Tuhan, sertai pemerintah Indonesia di dalam mencegah COVID-19 ini. Ini ya Tuhan yang terus memberikan hikmat, memberikan pertolongan ya Tuhan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Bahkan mereka harus mengalami kehilangan pekerjaan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menolong mereka. Tuhan, berikan pekerjaan bagi mereka. Berikan mereka kemampuan, hikmat untuk terus berkarya di dalam kehidupannya. Biarlah melalui apa yang mereka lakukan dapat mencukupi kehidupan mereka, mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan, berkati mereka. Berikan semangat bagi mereka. Tuhan, kami juga ingat anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Di dalam berbagai jenjang pendidikan, karena COVID ini juga mengalami gangguan di dalam proses belajar. Mereka harus belajar di rumah dan itu bukan hal yang menyenangkan sebenarnya ya Tuhan. Mereka rindu bersekolah tetapi tidak bisa bersekolah. Kami mohon Tuhan Yesus menolong anak-anak yang harus belajar di rumah, bersekolah di rumah.
Kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat bagi mereka. Mereka boleh tetap belajar dengan rajin, belajar dengan baik, meskipun di rumah. Tuhan tolong juga untuk orang tua yang mendampingi mereka. Di tengah segala kesibukan mereka, kami mohon berikan kesabaran, berikan hikmat untuk boleh mendidik anak-anak mereka. Hal ini bukan menjadi hal yang biasa ya Tuhan, karena orang tua selama ini menggantungkan pendidikan kepada sekolah. Tapi karena pandemi COVID ini, orang tua harus mengajar anak-anak mereka. Tuhan tolong berikan hikmat bagi orang tua juga. Tolong ya Tuhan Yesus. Tuhan, ini setiap doa-doa pergumulan kami. Kami bersyukur sekali lagi. Satu hal yang paling indah di dalam kehidupan kami adalah kami mempunyai Tuhan. Kami orang yang beriman, percaya ada Tuhan yang menciptakan kami. Kami beriman dan percaya bahwa ada Tuhan yang kekal, yang tidak pernah berubah. Kasih setiamu terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau terus mau ada bagi hidup kami. Meskipun kami tidak tahu apa yang menjadi rencanamu. Meskipun kami tidak tahu pemikiran-pemikiranmu. Justru disitulah kami belajar untuk beriman kepada Engkau. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Tuhan, kami akan mengakhiri waktu istirahat kami. Tapi biarlah relasi dengan Engkau itu tidak berakhir. Sepanjang kehidupan kami, biarlah kami terus merasakan dan berkomunikasi kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Yesus, berkat cinta kasih setia daripada Tuhan, Engkau Yesus yang terus senantiasa hidup memberikan kasih-Mu, menyatakan cinta-Mu ya Tuhan, terus senantiasa menaungi kehidupan kami. Dan Roh Kudus-Mu menjadi penuntun bagi langkah hidup kami, tercurah atas kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah acara doa malam pada malam hari ini. Kiranya setiap kita boleh bersama-sama beristirahat di dalam Tuhan. Kita boleh disegarkan kembali, dikuatkan kembali iman kita untuk boleh menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu Saudara-saudara, besok ada acara pendalaman Alkitab pukul 7. Kemudian hari Jumat ada bersama kita bisa ya. Akan ada narasumber yang akan membagikan kehidupannya. Biarlah kita semua boleh hadir dan diberkati. Juga bagian anak muda ada cangkruk online ya, pukul 8. Anak-anak muda boleh cari tahu informasi konsumnya, passwordnya di IG NYC ya. Juga untuk hari Minggu, Bapak Ibu jangan lupa untuk datang beribadah di channel GKI Ngagel gitu ya. Karena kita masih beribadah secara online pukul 10:30 pagi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.